Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kita semua, secara khusus pada ibadah hari ini. Kita boleh merayakan dengan sukacita ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei 2020 dengan tema Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Atas nama Majelis dan Pelaksana Harian Parlagutan menyampaikan dengan sukacita, dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah kita pada saat ini. Kita bernyanyi dari buku Ende Angkola Mandailing nomor 122 ayat 1 dan 3, Yesus Kristus Ima Raja. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pengganti hukum Taurat Tuhan pada ibadah kali ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 48 sampai dengan 49.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 202, Yesus Juru Selamatku. Refleksi untuk kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, dimulai dari ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan di bawah judul perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1.
Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Karena Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji anugerah Tuhan setelah pengakuan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini. Ibrani 11 ayat 1-6 di bawah judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende Akola Mandailing nomor 118 ayat 1 dan 5.
kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Dameni debatana sumurung sian sasudena roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Shalom, amang dan inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya dan keluarga mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Nya, di mana akan memberikan arahan, tuntunan, memberikan kekuatan yang baru, semangat dan harapan yang baru untuk kita bisa menjalani proses kehidupan ini hari lepas hari. Mari amang dan inang yang terkasih, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, tema kita saat ini adalah Tuhan Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Baru saja kita membaca kitab Markus. Kitab Markus merupakan salah satu bagian Injil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab ini terdiri dari 16 pasal. Adapun latar belakang dituliskannya Injil Markus. Di dalam Injil Markus ini menceritakan tentang kehidupan Yesus, di mana Yesus memberitakan Injil bersama para murid-muridnya. Selain itu, ia juga banyak melakukan tanda-tanda mujizat, dan ia banyak juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menghibur orang-orang yang susah. Adapun tujuan dituliskannya Injil Markus supaya membuktikan dan memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Apa arti hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Amang dan Inang yang terkasih? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus artinya merupakan tanda atau bukti sejarah bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ia hadir di tengah-tengah dunia, memberikan keselamatan penuh kepada umat manusia, di mana ia rela menderita, ia rela dicaci, ia rela disiksa, bahkan disalibkan demi untuk memberikan karya penebusan. Dan ketika kita sudah menerima karya penebusan Allah, Allah pun memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amang dan Inang yang terkasih, ketika Yesus bersama para murid-muridnya memberitakan Injil, sayangnya di tengah perjalanan, para murid-muridnya melihat guru yang mereka teladani dihina, dicaci, dimaki, bahkan disalibkan dan mati. Dan saat itu iman percaya murid-murid Yesus sangat terguncang. Mereka tercerai-berai satu dengan yang lain. Mereka kembali kepada aktivitas masing-masing. Dan yang lebih menyedihkan, mereka kehilangan seorang gembala yang baik. Tetapi itu hanya sementara waktu saja. Ketika Yesus bangkit selama 40 hari, ia pun berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid-muridnya.
Apa maksud Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya? Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya selama 40 hari untuk menggali iman percaya murid-muridnya, supaya mereka tidak tergoyahkan lagi, supaya mereka tidak takut lagi. Itu menandakan supaya ada kembali semangat dan harapan yang baru untuk tetap mengikuti Yesus. Amang dan inang yang terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus artinya kita sudah memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ketika kita sudah memperoleh kemenangan, pastinya kita sudah berubah dan mendapatkan status yang baru. Dari warga dunia menjadi warga kerajaan Allah. Ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, ada satu tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita, yaitu supaya kita dapat memberitakan Injil kebenaran. Apa artinya memberitakan Injil dan kebenaran di tengah-tengah dunia? Memberitakan Injil bukanlah suatu perkara yang mudah. Pasti banyak tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita mengandalkan Kristus, semuanya itu bisa kita lewati bersama. Memberitakan Injil bukan hanya mendoakan orang lain, bukan hanya membaca Alkitab secara teologi, tetapi memberitakan Injil menjadi saksi Kristus. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sangat sukar di masa COVID-19 ini, di mana kita terpanggil untuk dapat menguatkan sesama, di mana kita terpanggil untuk dapat memberikan kasih, memberikan kepedulian terhadap orang-orang di luar sana yang membutuhkan aliran kasih kita sebagai orang-orang percaya. Memberitakan Injil juga artinya memberikan kekuatan yang baru, memberikan harapan yang baru melalui perkataan-perkataan yang positif, melalui perkataan-perkataan yang membangun, bahkan melalui tindakan nyata, melalui tindakan kasih yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Itulah artinya memberitakan Injil yang sesungguhnya. Pertanyaannya saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, apa arti hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Arti hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama, bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah dongeng belaka, tetapi benar-benar terjadi. Yang kedua, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, bukan saja memberikan keselamatan bagi kita, bukan saja memberikan keselamatan bagi manusia, tetapi memberikan tempat bagi orang-orang percaya. Yang ketiga, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus artinya memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk dapat memberitakan Injil. Ada pertolongan yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus untuk kita mampu memberitakan Injil yang sejati, untuk kita mampu memberitakan Injil Tuhan. Apakah kita mampu melakukan tugas dan tanggung jawab ini, Amang dan Inang? Memberitakan Injil bukanlah suatu pilihan. Memberitakan Injil merupakan suatu keharusan, merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kita jalankan sebagai anak-anak Allah. Kesimpulan daripada khotbah saya saat ini, ketika kita sudah menerima karya keselamatan, jangan pernah lagi ada kata keraguan-raguan di dalam hati kita. Ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita belajar, berusaha, berdoa, dan percaya
untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan Allah kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Sekalipun kita mengalami masa-masa sukar saat ini, tetapi percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian di tengah-tengah dunia ini. Yesus akan selalu menolong kita, memberikan keselamatan, bahkan memberikan kemenangan. Asalkan kita tetap teguh, asalkan kita memiliki iman percaya kepadanya. Andalkan dia di dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita mengandalkan dia, percayalah pada saat ini kita sudah memperoleh kemenangan. Dan hari-hari ke depan kita akan memperoleh mujizat yang luar biasa. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar dan sudah kami baca. Biarlah firman itu tidak berlalu saja di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah merayakan hari kemenangan. Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Engkau telah menebus kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk lagi mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk amang pimpinan kami, amang pucuk pimpinan kami, amang Eporus, dan seluruh amang inang pendeta GKPA, baik di distrik 1, distrik 2, distrik 3, dan distrik 4. Berkati Tuhan pelayanan, berkati keluarga, cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Berkati program seluruh GKPA kami Tuhan bisa berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan seluruh gereja GKPA kami ya Bapa. Terlebih khusus kami juga mau berdoa untuk GKPA kami yang terkasih, GKPA Bogor ya Tuhan. Berkati Tuhan amang panlagutan kami, amang pendeta Victor Huta Barat. Berkati juga amang pendeta Harapan Nenggolan. Berkati juga Tuhan amang Sintua GKPA Bogor, mulai dari amang Sintin Marpaung, amang Sintua Haryanja, amang Sintua Ivan Siregar ya Tuhan. Dan seluruh jemaat kami ya Bapa. Berkati di dalam pelayanan mereka, di dalam usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka ya Tuhan. Kalau ada yang sakit ya Bapa, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada yang hidup dalam kesedihan, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa janji Tuhan iya dan amin. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sudah menyediakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Berkati juga hamba Tuhan dalam keterbatasan, tambahkan hikmat supaya dapat menyampaikan kebenaran akan firman. Kami percaya Tuhan lewat keselamatan yang Kau berikan, kami memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dan ajar kami untuk tetap mengandalkan Engkau Bapa, terutama di dalam masa yang sukar ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah bagi kami setiap orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan doa dan permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amang dan Inang yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
jagaon tu debata anso di pasu-pasu martani yang mahita. Ale debata amanami na di banwa ginjang, hodo haroroan ni sudesi lehen-lehen na denggan, dohot silua na sanggam. Hami pasahat masya na di lehen mi tu hami, gabe haul nami tuho. Say jagit mai gabe uap na hus-hus di adopanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon, anso hami pargunahon haulon laho patimbulkon harajaanmu, di tonga-tonga di parlagutanmu, dohot di portigion. Say ukap marohanami, marhite-hite tondimu, anso murhami tanda si lehen-lehen mi tu hami, anso muringgas hami mandokon, tarima kasih tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ginjang, pinorbadia maguarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di banua ginjang songon di muse di tanoon, lehen madihami panganon nami ganupari sadarion, se sama dosa nami songon hami manyesa dosa ni dongan namar dosa di hami, ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Bagasan damai jana jakit hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho di sondako Tuhan debata mabohina tuho jana asima rohana midaho di adopko Tuhan debata mabohina tuho jana di pasaur ma damena tutondin. Amin. Kristus. Horas Tuhan Yesus memberkati kita semua.